akan melanjutkan materi kita, yaitu pada bab 7 tentang manipulasi sistem pengendali. Nah, adapun ya, subbab yang akan kita pelajari yang pertama tentang dasar elektronika analog, yang kedua dasar elektronika digital, yang ketiga dasar pengendali, dan yang keempat analisis sistem pengendali, dan yang terakhir merancang sistem pengendali. Baik, yang pertama terlebih dahulu, dasar elektronika analog. Elektronika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan dari fisika yang mempelajari tentang pemancaran, perilaku, dan dampak elektron, serta alat-alat yang menggunakannya. Nah, di dalam elektronika analog ini juga ya terdapat komponen-komponen pendukung. Ya, adapun komponen-komponen elektronika analog yang pertama yaitu resistor, kemudian yang kedua kapasitor, yang ketiga induktor, yang keempat diode, kelima transistor, dan yang keenam sensor. Ya, komponen ini terdapat pada elektronika analog ya. Baik, yang pertama, apa sih ya fungsi resistor? Nah, resistor ini adalah komponen dasar elektronika yang digunakan untuk membatasi jumlah arus listrik yang mengalir dalam satu rangkaian. Ya, ini adalah fungsinya. Nah, kalian bisa lihat contoh resistornya ya, seperti pada gambar tersebut ya. Nah, selanjutnya ada kapasitor. Kapasitor digunakan ya sebagai penyimpan muatan listrik. Nah, untuk komponennya kalian bisa lihat di situ ya. Mana sih yang dimaksud ya komponen kapasitor? Nah, kalian bisa lihat gambarnya ya. Nah, selanjutnya ada induktor ya. Induktor ini adalah komponen elektronika yang terbentuk dari lilitan kawat tembaga. Satuan standarnya ya yaitu Henry atau dengan simbol H ya. Nah, adapun contoh nih dari komponen elektronika yang dibuat menggunakan prinsip lilitan ini ya, seperti trafo step up atau step down ya, kemudian trafo filter, motor listrik, solenoid, relay, speaker, dan mic ya. Nah, adapun fungsi dari induktor tersendiri yaitu yang pertama menyimpan arus listrik dalam medan magnet, yang kedua menapis atau menyaring frekuensi yang diinginkan ya. Terus fungsi yang lainnya itu menghambat arus bolak-balik AC, meneruskan arus searah DC ya fungsinya. Fungsi selanjutnya itu sebagai pembangkit frekuensi, dan yang terakhir fungsinya itu menaikkan atau menurunkan tegangan. Ya, itu adalah fungsi induktor ya. Nah, selanjutnya yang keempat diode. Nah, diode ini merupakan salah satu komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor ya. Nah, adapun fungsi utamanya yaitu sebagai penyearah arus listrik. Nah, di dalam diode ini juga terdapat macam-macamnya ya. Di antaranya yang pertama diode penyearah, kemudian LED ya, diode fotodiode, kemudian yang keempat diode Zener, yang kelima diode Schottky ya. Nah, yang pertama dulu ya, diode penyearah. Nah, biasanya ini berfungsi sebagai penyearah arus listrik AC ke arus listrik DC ya, sedangkan diode jenis LED ya umumnya itu hanya untuk memancarkan cahaya dan digunakan sebagai lampu indikator ataupun lampu penerangan ya. Nah, selanjutnya fungsi dari diode fotodiode yaitu ya sebagai sensor cahaya. Nah, sedangkan diode Zener digunakan sebagai pengaman rangkaian dan penstabil tegangan. Nah, kalau diode Schottky ya digunakan pada rangkaian pengendali. Kalian bisa lihat ya di situ gambar diodenya ya. Nah, selanjutnya ada transistor. Ya, transistor ini merupakan komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor berupa silikon atau germanium. Nah, transistor ini mempunyai 3 kaki ya, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Adapun fungsinya yang pertama penguat audio, penguat arus ya, yang kedua dan yang ketiga saklar elektronik, regulator, dan pembangkit frekuensi atau sinyal ya. Dan selanjutnya yang keenam. Yang keenam ini adalah sensor. Sensor ya merupakan jenis transducer yang dapat mengubah besaran mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia ya menjadi besaran listrik seperti tegangan dan arus listrik. Transducer sendiri merupakan piranti atau alat yang digunakan untuk mengubah isyarat masukan menjadi isyarat keluaran ya dengan nilai besaran yang berbeda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya sensor ini digunakan untuk proses pendeteksian baik pada saat melakukan pengukuran maupun pada saat melakukan pengendalian. Dan kalian bisa lihat ya di bawah di situ ada gambar sensor. Nah, selanjutnya ada dasar elektronika digital. Elektronika digital ya dapat diartikan sebagai cabang ilmu
elektronika yang mempelajari tentang pemrosesan sinyal digital. Ya, nah pada sinyal di sini ya, pada sinyal digital ini hanya terdapat dua kondisi, yaitu kondisi 1 dan kondisi 0, atau bisa juga disebutnya kondisi tinggi dan rendah ya. Nah, kemudian di sini ada IC. IC itu adalah integrated circuit ya, merupakan komponen elektronika digital yang tersusun atas komponen elektronika lainnya. Nah, contohnya tadi seperti resistor, kapasitor, diode, dan transistor yang dikemas dalam ukuran lebih kecil dan ringkas sesuai dengan fungsinya. Jadi si IC ini kumpulan dari yang tadi resistor, kemudian kapasitor, diode, dan transistor ya. Nah, IC tersendiri ya berdasarkan fungsinya ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada IC digital dan IC linear ya. Nah, adapun contoh IC digital, yang pertama IC gerbang logika, yang kedua IC flip-flop ya, yang ketiga IC timer, yang keempat IC counter, dan yang kelima IC linear ya. Yang pertama IC gerbang logika. Nah, IC gerbang logika ini merupakan komponen elektronika pembentuk sistem elektronika digital yang dapat mengubah satu masukan atau lebih menjadi satu sinyal keluaran. Nah, pada IC gerbang logika hanya mengenal bilangan biner. Nah, bilangan biner ini yaitu 1 dan 0. Di dalam IC gerbang logika ini ada jenisnya ya, atau macamnya. Ada 7 macam. Yang pertama gerbang logika AND, kemudian gerbang logika OR, kemudian yang ketiga gerbang logika NOT, yang keempat gerbang logika NAND ya. Selanjutnya gerbang logika NOR, berikutnya gerbang logika XOR, dan terakhir gerbang logika XNOR ya. Nah, adapun untuk yang IC flip-flop ya merupakan suatu komponen elektronika yang dapat digunakan untuk menyimpan data sementara dan mempunyai dua keadaan stabil. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu mempunyai dua keluaran di mana salah satu keluarannya merupakan komplement dari keluaran yang lain ya. Nah, adapun macam-macamnya ya, ada IC flip-flop, RS flip-flop ya, kemudian D flip-flop, T flip-flop, dan JK flip-flop ya. Nah, selanjutnya ada IC timer. IC timer ini dikenal juga sebagai IC waktu yang merupakan jenis IC yang berfungsi untuk membangkitkan frekuensi atau detak ya. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada IC counter atau disebut juga IC pencacah. Nah, IC pencacah adalah jenis IC yang digunakan sebagai pencacah waktu ya. Nah, digunakan juga untuk menghitung pulsa melalui masukan ya. Nah, adapun aplikasi IC terdapat pada pembuatan jam digital, penghitung barang, kemudian penghitung waktu ya, stopwatch, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada IC linear ya, atau sering juga disebut IC analog. IC analog ini merupakan jenis IC yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan jenis dan karakteristiknya ya. Nah, di sini misalnya contoh jenis IC linear, di antaranya IC penguat audio ya, kemudian IC penguat operasional, IC driver motor listrik, dan IC regulator tegangan ya. Nah, selanjutnya ada dasar pengendali. Nah, di sini ya, dasar pengendali ini sering juga disebut ya dengan sistem kontrol yang merupakan peralatan yang digunakan untuk memproses, mengendalikan, dan mengatur kondisi dari suatu sistem. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai nih penerapan sistem kendali ya. Misalnya penggunaan remote control untuk mengendalikan peralatan elektronik seperti televisi, DVD player, AC, dan peralatan elektronik lainnya. Kayak misalnya contohnya kita mau menyalakan AC nih. Nah, kita maka butuh kan ya alat pengendali. Nah, alat pengendalinya ini seperti remote ya. Gak mungkin kan AC tiba-tiba nyala gitu kan, kecuali memang sudah didesain ya pakai sensor segala macam lah ya. Nah, itu contoh dari pengendali ya. Adapun di sini ya, sistem pengendali ini yang pertama input, selanjutnya setelah di input masuk ke processing, dan selanjutnya output ya. Nah, baik di input ini ya, bagian input dalam sistem pengendali berfungsi sebagai pembaca atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Ya, beberapa komponen elektronik yang dapat digunakan sebagai masukan yaitu sensor dan saklar mekanik ya. Nah, selanjutnya sudah di input nih.
memasuki pemrosesan, yaitu processing ya, sistem processing. Nah, bagian processing ini merupakan otak dari sistem pengendali kegiatan yang dilakukan pada bagian tersebut ya. Di antaranya nih, yang pertama menerima atau membaca informasi dari masukan. Nah, selanjutnya melakukan pemrosesan informasi yang didapatkan. Nah, selanjutnya menentukan langkah yang akan dilakukan dengan melakukan perintah pada bagian keluaran untuk dilakukan eksekusi. Dan selanjutnya setelah pemrosesan ya, lanjut ke output atau keluaran. Nah, bagian output ini merupakan bagian yang melakukan eksekusi perintah yang telah diberikan oleh bagian pemrosesan ya. Nah, pemilihan akuator yang tepat akan mendapatkan kualitas hasil kerja yang lebih optimal. Nah, akuator tersendiri ya merupakan peralatan mekanis untuk mengendalikan atau menggerakkan suatu sistem. Ya, nah prinsip kerjanya yaitu mengubah besaran listrik berupa informasi atau data menjadi besaran mekanis atau elektris. Nah, aktuator yang digunakan sekarang ini biasanya ya tipe aktuator elektrik seperti solenoid ya, motor DC dan motor stepper ya. Nah, selanjutnya ada analisis sistem pengendali. Nah, analisis sistem pengendali merupakan sebuah proses untuk melakukan penyelidikan atau investigasi pada sistem kendali. Ya, jadi tadi prosesnya itu untuk penyelidikan ya atau investigasi. Nah, analisis sistem pengendali ini perlu ya dilakukan secara terus-menerus untuk menghindarkan diri dari segala gangguan. Nah, biasanya gangguan pada sistem pengendali itu ya merupakan suatu sinyal yang dapat merugikan pada suatu sistem. Nah, terdapat jenis gangguan nih pada sistem pengendali, yaitu gangguan internal dan gangguan eksternal. Gangguan internal merupakan jenis gangguan yang berasal dari dalam sistem, sedangkan yang eksternal merupakan jenis gangguan yang berasal dari luar sistem. Ya. Nah, di sini ya. Selain dari tadi kita sudah tahu ya, analisis sistem pengendali itu apa, kemudian gangguannya itu ada seperti apa saja gitu kan, tadi kan ada yang internal dan eksternal ya. Nah, terdapat dua jenis nih sistem pengendali ya, jenis-jenis dari pengendalinya. Yang pertama sistem kendali loop tertutup dan yang kedua sistem kontrol loop terbuka. Nah, sistem kendali loop tertutup sering dikenal sebagai sistem kendali umpan balik ya. Pada sistem kendali loop tertutup, apabila terjadi kesalahan pada sinyal yang dihasilkan, sinyal kesalahan tersebut akan dikembalikan pada proses sebelumnya. Nah, sedangkan sistem kontrol loop terbuka yang merupakan suatu sistem yang keluarannya tidak akan berpengaruh terhadap aksi kontrol. Ya. Nah, selanjutnya merancang sistem pengendali sederhana ya. Adapun ya, ketika kita ingin merancang suatu sistem pengendali sederhana, kita harus melalui proses langkah-langkah ya. Adapun langkah-langkahnya yang pertama mengidentifikasi masalah. Nah, di dalam mengidentifikasi masalah ya, kita identifikasi dulu nih masalahnya apa ya. Kemudian selanjutnya setelah diidentifikasi, nah, kita kumpulkan data. Makanya di sini ada langkah pengumpulan data ya. Nah, misalnya ya, contohnya data-data tentang kelembaban tanah, struktur tanah, jenis dan kadar pupuk yang diberikan. Contohnya ya, data-data yang pengumpulan data. Nah, langkah selanjutnya itu perancangan sistem ya. Nah, proses perancangan sistem dapat dibuat dengan bagan ya atau flowchart ya. Nah, flowchart ini dibuat secara sederhana agar memberikan informasi yang jelas mulai dari proses awal sampai akhir, biar jelas ya prosesnya. Nah, misalnya contoh prosesnya pertama mulai, kalian bikin bagannya mulai, selanjutnya pakai tanda panah ke bawah ya, pembacaan sensor. Terus kemudian elektroda rendah. Terus langkah selanjutnya hidupkan pompa dan seterusnya ya, itu contoh perancangan sistem. Nah, selanjutnya ya, setelah kita sudah merancang sistemnya mau seperti apa ya dan bagannya itu gimana. Nah, langkah selanjutnya itu pemilihan komponen yang dibutuhkan apa saja nih ketika kita ingin menggunakan sistem yang sudah kita rancang gitu ya. Lalu komponen apa nih yang akan kita butuhkan gitu ya. Kalian data gitu ya, komponen-komponen yang dibutuhkannya. Selanjutnya setelah kalian sudah pemilihan komponen yang dibutuhkan, kalian identifikasi peralatan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, apa saja nih alat-alat yang akan digunakan gitu ya. Oke.